Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا رب العالمين. Jamaah salat subuh, salam mujahidin hafizakumullah. Moga sama-sama kita awali subuh yang barokah ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita masih diperkenankan oleh Allah bisa bangun dari tidur malam kita, diberi hidayah, kemudahan untuk beribadah di waktu subuh ini, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima dan diberi balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah jauhkan kita dari siksa api neraka dan Allah perkenankan kita semuanya untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, melanjutkan kembali tadabbur Al-Quran berdasarkan urutan turunnya surat di Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan ini merupakan tarbiyah rabbaniyah, pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah SAW untuk mendidik umat ini. Nomor satu, diawali dari Al-Quran, dan dari Al-Quran itu diawali dari surat-surat ayat-ayat Makkiyah. Kita masih mentadaburi surat urutan ke-46 dari turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Waqi'ah, yang merupakan nama lain dari hari kiamat. Kemarin kita berhenti di ayat ke-26 tentang ucapan yang diberikan kepada orang-orang yang akan masuk surga, yaitu ucapan salaman salama. Kemudian di pembahasan berikutnya Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala mengumpulkan pembahasan ayat ke-27 sampai ayat ke-34, masih dalam rangkaian tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Monggo bisa dibuka mushafnya, kita tilawah dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah
Al-Jumri ayat 27 sampai ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan. Nah, yang di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas, terbagi jadi ada 3 golongan itu. Ada golongan yang lebih dulu beriman, yang lebih dulu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini golongan yang kedua, yaitu ashabul yamin, golongan yang kanan. Ma ashabul yamin, alangkah bahagianya golongan yang kanan itu. Bagaimana bahagianya? Di antara ciri yang disebutkan golongan yang kanan itu adalah golongan yang mereka di antaranya nanti ketika menerima catatan itu dari arah kanan, kemudian jikalau mereka dihisab itu dengan hisab yang mudah. Kemudian diterangkan oleh Maimun ibnu Mahran, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyampaikan kedudukan golongan kanan ini berada di bawah kedudukan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukannya itu di bawah orang yang masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi sekalipun demikian, golongan ini tetap mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Apa di antara kenikmatannya? Fi sidrin makhdud, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Semerak nih pohon bidara. Kalau pohon bidara yang ada di dunia akhir ini banyak durinya, buahnya ya juga dia tidak terlalu banyak. Ya, biasanya kalau bidara itu ya, kalau dulu sebelum ada sabun itu ya, daun bidara itu bisa digunakan sebagai pengganti sabun. Ada antiseptiknya ya, makanya dulu itu kalau jenengan baca tentang perawatan jenazahnya yang dilakukan oleh Rasulullah, air bilasannya itu ada 3. 1 air biasa, yang kedua air campur daun bidara, yang kedua air yang dicampur kafur. Kafur di sini senes napa kafur baru sintetis itu. Tapi kafur itu memang ada sendiri, namanya pohon kafur itu ada di Sibolga, di Sumatera Utara. Itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai datang ke Sibolga untuk tahu ya apa rupanya pohon kafur itu. Jadi sebenarnya Rasulullah itu sudah kenal dengan Indonesia. Karena salah satu di antara sunnahnya kalau mandikan jenazah itu air campurannya ada yang dicampur dengan kafur, dan pohon itu cuma ada di Indonesia. Di Arab tidak ada pohon kafur. Besar pohonnya itu, wangi memang. Makanya kan digunakan kalau yang bidara itu untuk membersihkan, kalau yang kafur itu untuk mewangikan. Nah, pohon bidara ini adalah salah satu pohon yang ada di surga. Hanya pohonnya itu berbeda dengan pohon yang ada di dunia. Kalau pohon yang ada di dunia bidara, yaitu tadi banyak durinya, kemudian buahnya tidak terlalu banyak. Kemudian Imam Katsir rahimahullah ta'ala menyampaikan ada beberapa riwayat ya, di antaranya dari Abu Bakar ibnu Abu Daud ya, dari sahabat Ibnu Abdus Salma, ketika datang ada seorang A'rabi datang kepada Rasulullah SAW, ada A'rabi, orang Arab Badui. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, asma'u tadhkuru fil jannati syajaratan la a'lama syajaratan aktsara syaukan minha. Wahai Rasulullah, saya ini mendengar ya,
engkau menceritakan tentang surga bahwa di dalamnya itu terdapat suatu pohon yang sepengetahuanku pohon ini aktsara syaukan minha, akerine, banyak durinya. Ya kalau orang Arab Badui itu tanya ya tanya aja, polos-polos saja. Yang ini kalau sahabat-sahabat yang lain tidak berani tanya kayak gitu. Jadi kalau Rasul nyampaikan di surga ada pohon bidara, ya sudah selesai kalau sahabat. Tapi kalau orang Badui nggak terima, makanya bersyukur para sahabat itu kalau ada orang Arab Badui datang ke Rasulullah itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang para sahabat nggak berani tanya, ini ditanyakan sama Arab Badui. Termasuk tentang pertanyaan mata sa'ah, kapan hari kiamat. Itu satu orang sahabat pun nggak ada yang berani tanya itu. Jadi itu istilah kalau pertanyaan sing adabnya itu kurang. Tapi ya Rasulullah kemudian memaklumi. Termasuk juga ketika orang Arab Badui ini tanya kepada Rasul tentang pohon bidara, yang sepengetahuan Arab Badui ini pohon bidara itu kan banyak durinya. Nah, karena ini nggak sesuai dengan karakternya surga. Engko lah ono rine kejojo berdarah gitu. Kan di surga itu nggak ada sesuatu yang menyakitkan. Kok iso ono pohon yang masih berduri? Nah, ini tidak terima orang Arab Badui ini. Kemudian diterangkan yakni al-talh, yaitu pohon bidara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innallaha yaj'alu makana kulli syaukatin minha thamaratan mithla khuswati taisil malbud fiha sab'una launan min at-ta'ami la yushbihu launun akhar. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengganti kullu syaukatin, setiap duri itu, minha thamaratan, diganti setiap duri itu dengan buah seperti buahnya yang lebih besar. Jadi kalau di dunia pohon bidara yang buahnya paling besar kayak segini-segini nih, kecil-kecil ini. Tapi ini diganti dengan ukurannya yang 2 kali sampai 3 kali lipat. Fiha sab'una launan. Kemudian di setiap buah itu terdapat sab'un, 70 launan, 70 rasa minat to'am setiap buahnya. Ya apa rasa itu sampai 70 itu. Palingan kita kenal rasa ya manis, kecut, asin dan lain sebagainya. Ini sampai ada 70 rasa. Ya apa rasanya? Kata-kata ya apa itu, jangan jenengan minta ya apa rasanya. Ya Allah pingin tahu rasanya bidara itu sampai 70 rasa. Nah, supaya tahunya berarti harus masuk surga. La yushbihu launun akhar, 70 rasa itu satu dan yang lainnya tidak sama. Jadi satu pohon ada buah yang banyak, setiap buahnya itu rasanya beda-beda. Kalau kita misalkan nanam mangga, ya wis rasane ya siku sudah. Tapi beda, makanya beda antara pohon yang ada di dunia dengan pohon yang ada di surga. Beda kualitas, rasa, karakternya buah yang ada di dunia dengan buah yang ada di surga, sekalipun namanya sama. Makanya kan ilustrasinya kenikmatan yang ada di surga itu satu dikasih di dunia, ditum wong sak donya. Semuanya satu itu. Tapi 99 lainnya semuanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat ke-29, wa talhin mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Jadi di surga itu ono wit gedang. Di surga itu ada pohon pisang, makanya kirangan teng Gresik dan pundi. Jadi ada orang itu
punya kebun berapa hektar, berapa puluh hektar itu. Di kebunnya itu semuanya ditanami pohon-pohonan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kurma, pisang, bidara, jahe. Jahe itu ada. Minuman yang ada di surga itu ada minuman jahe. Semuanya tanaman-tanaman yang ada di surga itu dia coba untuk ditanam di kebunnya itu. Termasuk diantaranya ya pisang ini. Pisangnya apa gedhe? Barley pun. Tak kira nopo sing kafendis. Tapi itu tadi. Jadi ada yang namanya buah di surga itu pisang, cuma pisangnya tidak sama dengan pisang yang ada di dunia. Kemudian wadhillim mamdud, dan di surga itu untuk ashabul yamin ini naungan yang terbentang luas. Jadi ada naungan, yang naungan ini kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, inna fil jannati syajaratan, sesungguhnya di surga itu terdapat sebuah pohon. Yang naungan ini adalah naungan dari sebuah pohon. Yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Kemudian bila seseorang itu berjalan, seseorang pengendara, karena raqibun itu ada sesuatu yang dikendarai. Apabila seseorang berjalan menggunakan kendara fi dhilliha, kemudian berada di bawah naungan itu, mi'ata amin la yaqta'uha, selama 100 tahun ia masih belum menempuhnya. Jadi diumeti ini pohon itu jalan muter 100 tahun itu belum ketemu, balik mana lu belum ketemu. Sebesar apa pohonnya itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam surga itu, di Al-Qur'an yang ada di dalam surga, memang kita ingin, cuma menghayalkannya gak nutut. Yo ono uwit. Kemudian kita berkendara sampai 100 tahun itu nggak berhenti, ternyata belum sampai muter balik, belum sampai. Ya. Kemudian iqra'u in syi'tum, jika kalian suka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dhillim mamdud, dan naungan Allah yang terbentang luas. Makna saking luasnya itu ditempuh perjalanan 100 tahun belum sampai. Wa ma'im masku, dan air yang tercurah. Yang kemarin kita sudah bahas di surat Muhammad bahwasanya air yang tercurah ini itu air yang berasal ada 3 sungai, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala disebutkan di surat Muhammad, fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Ada 4 sungai itu ya, air yang tidak berubah rasa dan baunya. Kemudian ada sungai yang itu airnya adalah susu yang kemudian nggak berubah rasanya. Kemudian khamr yang nikmat untuk diminum, jadi nggak ada ceritanya orang di surga minum khamr terus mendem, nggak ada, tetap dalam keadaan sadar. Kemudian ada sungai yang itu adalah airnya madu yang sudah disaring ya. Orang kan kalau panen madu itu, dulu mbah itu kan punya itu di samping rumah itu kan ada kayak satu rumah kecil, terus ada senopo pring kan. Nah ini di situ, terus di situ kan dulu kan pinggir rumah itu, samping rumah itu kan masih banyak pohon itu, macam-macam pohonnya di situ. Ada tawonnya sudah masuk itu. Jadi kalau pas panen madu itu ya sama disaring. Nah nggak disaring ya campur
dengan kotoran-kotorannya itu baru bisa diminum kalau sudah disaring. Nah nanti sungai madu yang ada di surga, madunya itu sudah disaring, sudah siap minum. Yang dirasakan hanya kenikmatan dan kenikmatan saja. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah, ayat 32 dan 33. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. Saking banyaknya yang di ayat sebelumnya kita bahas, ketika dipetik kemudian langsung ada lagi buah yang baru, gak ngenteni panen sih. Karena usume mangga baru ada semuanya mangga, usume duren yo baru ada duren, lek gak usume ya kan. Nah kayak gitu di surga. Buah-buahan itu macam-macam dan buah-buahan yang banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Nggak ada larangan, kowe sapa, nggak ada, silakan bebas. Ya, bebas. Kemudian terakhir di ayat ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyampaikan riwayat dari Al-Hafidz Abu Ya'la rahimahullah ta'ala dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasannya ketika Ubay bin Ka'ab ini sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Rasulullah ketika sholatnya itu ittaqaddama fataqaddamna ma'ahu. Rasul ketika dalam sholatnya itu Ubay melihat seperti maju, kemudian ingin mengambil sesuatu. Setelah selesai, falamma qadda sholata faqala lahu Ibnu Abi Ka'ab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami selesai dari mengerjakan sholat, Ubay kemudian bertanya, ya Rasulullah, sholatal yauma fi sholati syai'an ma kunta tasna'u. Wahai Rasulullah, jenengan tadi melakukan sesuatu di dalam sholat yang kami belum pernah melihatnya, yaitu Rasul tiba-tiba maju. Sebenarnya memang boleh bergerak ketika dalam sholat kalau memang ada kepentingannya. Misal jenengan sholat ada di shaf 2, kemudian ada seseorang di shaf 1 ini batal keluar dari barisan shafnya. Nah jenengan yang ada di shaf 2 itu boleh maju, itu boleh. Jadi boleh bergerak kalau memang ada kepentingannya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, in uridat alayyal jannah. Ternyata Rasul di dalam salatnya itu beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jannah, surga. Wa ma fiha minaz zahrati wa nudrati. Kemudian di surga itu Rasulullah SAW ditampakkan, ya, ada perhiasan-perhiasan dan juga ada buah-buahan, ada keindahan-keindahannya. Fatanawaltu minha kitfan min inabin la'ataikum bihi. Kemudian Rasulullah SAW juga melihat di surga itu ada setangkai buah anggur dan Rasulullah ingin meraihnya, ingin mengambilnya, tetapi ternyata ada penghalang antara aku dan buah anggur itu. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, walau ataitukum bihi la akala minhu min bainis samai wal ardi la yunqisunah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya ada penghalang beliau untuk memakannya. Semua yang ada di antara langit dan bumi itu, sekiranya misalkan bisa diambil itu, buah anggur itu tidak akan berkurang sedikit pun kalau bisa diambil. Ternyata memang terhalangi, hanya ditampakkan saja. Misalkan itu bisa diambil kemudian diberikan kepada seluruh penduduk langit dan bumi, gak kawan, gak berkurang. Kalau misalkan bisa diambil, saking nikmatnya buah-buahan yang ada di surga itu. Kemudian yang terakhir di ayat ke-34, wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur
yang tebal lagi empuk. Kemudian terakhir diterangkan oleh Imam Nukatsir, beliau menyampaikan riwayat dari Imam An-Nasi dan riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, membacakan ayat wa furushim marfu'ah, kasur yang tebal lagi empuk. Qala irtifa'uha kama baina samai wal ardi masiratun ma bainahuma khamsumi'ati amin, bahwasanya ketebalan kasurnya itu sama dengan jarak antara langit dan bumi, dan jarak antara keduanya sama dengan perjalanan 500 tahun. Yo opo kandele kasuri. Tapi itulah kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Mata itu tidak pernah melihatnya, kalaupun diceritakan kita pun juga tidak bisa menggambarkannya. Intinya ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang surga, supaya apa? Ada kerinduan dalam diri kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon keriduanmu dan masukkanlah kami ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.